Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Jatlaksana, NIM 200231100143. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Karl Marx dalam pandangan ekonomi sosialis dan kapitalisme. Dasar pemikiran Karl Marx tentang sosialisme. Pemikiran Karl Marx tentang sosialisme lahir dari situasi politik represif di Prusia atau Jerman. Masa itu yang telah menghapus kebesaran manusia berangkat dari situasi politik represif itu, Karl Marx membangun konsep pemikiran tentang sosialisme yang menurutnya merupakan jalan yang jitu untuk melawan kapitalisme sekaligus mengembalikan kebebasan manusia. Dasar pemikiran itu dirumuskan sebagai berikut. Pertama, sebagai membebaskan manusia dari penindasan sistem politik reaksioner. Kedua, bagaimana menghilangkan keterasingan manusia atas dirinya sendiri. Karl Marx berkesimpulan bahwa keterasingan paling dasar adalah proses pekerjaan manusia. Tetapi sistem kapitalisme menjungkirbalikkan makna pekerjaan menjadi sarana eksploitasi. Ketiga, akibat penguasaan atas diri manusia yang membentuk kelas penguasa atau pemilik dan kelas yang tereksploitasi atau pekerja, maka manusia hanya dapat dibebaskan apabila milik pribadi atas alat-alat produksi dihapus melalui revolusi kaum buruh. Keempat, pemusatan pada hak-hak pribadi haruslah dihapuskan. Penghapusan itu hanya dapat dilakukan dengan menerapkan sistem sosialisme. Karl Marx mengklaim bahwa sosialisme yang merupakan sosialis ilmiah yang tidak hanya didorong oleh cita-cita moral, melainkan berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang hukum-hukum perkembangan masyarakat. Tema besar dalam pemikiran Karl Marx sebenarnya berkisar pada konsep kritis atas ekonomi politik. Kritik terhadap ekonomi politik ini membawa Marx pada kritik filsafat mengenai pembagian kerja. Arah yang dituju adalah kembali ke belakang dan mempertentangkan antara perumusan pandangan atas kemanusiaan sebagai satu keutuhan sebelum datang industrialisasi, yakni sebagai suatu spesies yang tidak mengenal aliansi dengan kondisi yang terpecah-pecah, kalah dengan kapitalisme. Arahnya tersembunyi dalam argumen ini adalah perlunya pembebasan kemanusiaan atau proletarian yang ditegaskan Marx secara progresif. Di saat ini memasuki labirin ekonomi sendiri. Dalam pembebasan itu tidak dapat dipungkiri akan terjadinya bantuan pada kepentingan politik, ideologi, dan agama, atau benturan antara struktur yang mapan terhadap kebudayaan. Sistem nilai, ideologi, dan agama yang berkembang, kemungkinan terjadinya konflik antara penguasa dengan rakyat, majikan dengan buruh, dan patron dengan klien. Asumsi dasar inilah yang paling mendominasi pemikiran Marx dalam melakukan perubahan sosial pada masyarakat tertindas. Pandangan Marx tentang kapitalisme. Marx dengan kemampuan ilmu ekonominya menilai bahwa konsep kapitalisme adalah sistem sosioekonomi yang dibangun untuk mencari keuntungan yang didapat dari proses produksi, bukan dagang, riba, memeras, ataupun mencuri secara langsung.
tetapi dengan cara mengorganisir mekanisme produksi secara terukur sehingga mengurangi biaya produksi seminim mungkin atau melalui mode of production. Dengan keuntungan yang diperoleh mendorong terciptanya suatu kekuatan untuk menyeragamkan buruh dan menguasai. Mode of production kapitalisme menciptakan pasar untuk tenaga kerja, ketimbangan hubungan manusia tuan secara tradisional. Selanjutnya, Marx menganalisis dari konsep ilmu ekonomi bahwa sistem kapitalisme memiliki dua keuntungan dari sistem produksi. Pertama, melalui jam kerja yang berlebihan yang sebenarnya adalah hak buruh. Namun dalam proses buruh tidak pernah menerimanya sehingga tidak merasa dirugikan. Sebaliknya, keuntungan itu menjadi hak penguasa yang telah memiliki kontrak yang menguntungkan dengan kapitalis. Kedua, kapitalis menyatakan bahwa harga jual adalah biaya produksi yang dikeluarkan oleh pengusaha atau kapitalis. Dengan demikian, buruh tidak menikmati keuntungan apapun, karena keuntungan itu langsung menjadi hak penguasa. Hal ini merusak keseimbangan antara kapitalis produksi dan permintaan, dan hasilnya berupa satu spiral menurun. Dengan permintaan pasar berkurang, yang mengakibatkan berkurangnya keuntungan, berkurangnya investasi, berkurangnya kesempatan kerja yang mengakibatkan berkurangnya terus permintaan di pasar dan seterusnya. Kritik atas pemikiran konflik Marx. Terjadi perdebatan panjang hingga kini teori konflik Marx, terutama kritik terhadap teori ekonomi politiknya. Jika dikaji secara kritis, memang berkesan bahwa teori Marx tentang masyarakat merupakan teori masyarakat ideal, karena dalam teori itu Marx sangat menekan perlunya pemerataan ekonomi, keadilan sosial yang menjangkau semua lapisan masyarakat dan tidak adanya kelas dalam masyarakat. Terhadap teori Marx tersebut terdapat sejumlah keberatan yang diajukan para pengkritiknya, seperti 1. Teori Karl Marx tidak hanya bersifat sosiologis dan ekonomi, tetapi juga memiliki tujuan ideologis politik. Yang kedua, Marx gagal melihat adanya pertumbuhan kelas menengah yang besar yang secara politik dominan. Yang ketiga, Karl Marx mengharapkan suatu masyarakat tanpa kelas, sesuatu konsep yang sangat sulit diaplikasikan dan diwujudkan, terutama dalam masyarakat modern. Yang keempat, kritik lain terhadap Marx bahwa teorinya tidak cukup melihat ke depan atau besarnya kenaikan dalam kapasitas produksi yang harus dihasilkan oleh perekonomian industri. Yang kelima, Karl Marx cenderung meremehkan fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri dari masyarakat. Kapitalisme itu dalam menyelesaikan beserta kemampuannya untuk bertumbuh dan berkembang seterusnya dalam jangka panjang. Perbedaan aliran sosialis dan kapitalis. 1. Dalam hal kebebasan, sistem pemikiran ekonomi kapitalis menyebabkan setiap individu berhak untuk mendirikan, mengorganisir, dan mengelola perusahaan yang diinginkan. Pemerintah tidak boleh ikut campur tangan dalam semua kegiatan ekonomi, sehingga mereka memiliki kewenangan penuh dalam mengatur harta kekayaan. Sedangkan sistem ekonomi sosialisme yaitu semua bentuk produksi dimiliki dan dikelola oleh negara. Yang kedua, dalam hak terdapat harta, sistem pemikiran ekonomi kapitalisme menjadikan setiap individu dapat memiliki harta secara perorangan, membeli, menjual harta menurut kehendaknya tanpa batas.
Yang ketiga, dalam hal pemanfaatan ekonomi sistem pemikiran ekonomi, kapitalisme memiliki persaingan bebas yang mengakibatkan munculnya semangat persaingan di antara individu-individu, menimbulkan ketidakselarasan dalam masyarakat. Yang keempat, dalam hal distribusi kekayaan sistem pemikiran kapitalisme, kekayaan alat-alat produksi menumpuk pada sekelompok tertentu, yakni orang yang mempunyai kekuasaan dan modal yang besar. Perbedaan dan persamaan sistem pemikiran ekonomi sosialis dan kapitalis. Yang pertama, perbedaan. 1. Kapitalis tidak peduli tentang keadilan. Dikatakan bahwa ketidaksetaraan sangat penting untuk mendorong inovasi dan pembangunan ekonomi. Yang kedua, sosialis prihatin dengan mendistribusikan sumber daya dari orang kaya ke orang miskin. Ini untuk memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama dan beberapa bentuk sosialisme hasil yang sama. Kedua, persamaan. Yang pertama, dalam hal kepentingan kapitalisme bersifat bisnis, swasta akan dimiliki oleh individu atau perusahaan swasta. Sedangkan sosialisme yaitu negara akan memiliki dan mengontrol sarana produksi utama. Yang kedua, dalam hal efisiensi, kapitalisme dapat dikatakan bahwa insentif laba mendorong perusahaan menjadi lebih efisien, memotong biaya dan berinovasi produk baru yang diinginkan orang. Yang ketiga, pada pengangguran dalam sistem ekonomi kapitalis, seorang tidak secara langsung menyediakan lapangan pekerjaan. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.